yang tidak berhalangan untuk on cam, silakan on cam agar lebih nyaman komunikasinya. Dan semoga dengan kegiatan mentoring ini menambah barokah kebaikan bagi kita semua. Tentunya barokah itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dulu, Mas siapa Rafiq. Baik, terima kasih Pak Zainul Muhibin. Nah, itu teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Pak Muhibin, silakan teman-teman untuk on cam karena biar lebih nyaman dalam memperhatikan materi, juga biar saling interaksi, saling tahu satu sama lain. Silakan teman-teman untuk on cam begitu. Kami tunggu teman-teman. Mungkin dengan adanya on cam itu nanti bisa jadi diawasin oleh para mentor kalian. Begitu ya. Silakan on cam teman-teman. Ya, mungkin bagaimana Pak? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada malam ini, Pak? Ya, bisa kita mulai. Silakan. Oke, baik. Kalau mau. Kepada Pak Zainul Muhibin, kami persilakan untuk menyampaikan materinya, Pak. Monggo. Ya, baik. Terima kasih, Mas Rafiq, moderator. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para mahasiswa sekalian peserta mentoring yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita bisa memulai mentoring untuk semester ini. Mentoring itu adalah program pendampingan keagamaan Islam, dan ini sifatnya wajib bagi mahasiswa. Ini juga sebagai kegiatan semacam ekstrakurikuler untuk mata kuliah agama Islam. Materi mata kuliah agama Islam itu sebenarnya kalau dihitung-hitung dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh kurikulum dikti gitu ya, itu 2 SKS itu sebetulnya kurang. Tapi kalau mau nambah SKS ini akan berkaitan dengan mata kuliah yang lain di prodi-prodi. Jadi ini menjadi masalah. Oleh karena itu solusinya adalah mentoring. Ini untuk mendukung kegiatan perkuliahan mata kuliah agama Islam di kelas. Ya. Baik, malam hari ini sebagaimana tadi sudah Anda ketahui, materi kita adalah taksin qiraatil Quran, taksin di dalam membaca Al-Quran. Ya. Saya share screen dulu. Ya. Sudah kelihatan ya. Sampun, Pak. Ya. Suara saya gimana? Ada kendala enggak? Atau lancar, Pak? Alhamdulillah. enggak bagus ya? Alhamdulillah. Ya, kelemahannya Zoom acara online gini ini, kita kadang itu enggak tahu, kita menganggapnya sudah bagus, lancar loh, tapi ternyata kedengarannya di sana enggak bagus gitu ya. Belum. Nah, ini ya. Ini tentang taksin. Taksin itu adalah memperbagus, membuat bagus atau menambah agar lebih
bagus, itu tahsin. Ya. Tahsin bacaan Al-Quran itu maksudnya adalah memperbaiki atau membaguskan di dalam membaca Al-Quran. Ya. Al-Quran itu sebagaimana sudah kita pahami adalah kitab suci. Kitab suci bagi kita umat Islam. Ya. Nah, karena itu kitab suci, maka kita harus bisa membaca Al-Quran. Al-Quran itu sebagai kitab suci, kalau tidak dibaca, ya sayang gitu ya. Sayang sekali kita yang punya kitab suci sendiri malah nggak pernah baca sendiri. Nah, itu kan akan tidak baik gitu ya. Nah, Al-Quran itu kitab suci yang turun dari Allah yang memiliki keistimewaan. Tentu saja yang namanya istimewa itu berarti tidak seperti biasa. Dengan kata lain luar biasa. Itu ya. Apa keistimewaan Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah. Kalau Al-Quran itu kalam Allah, maka berarti Al-Quran itu bukan ucapan Nabi Muhammad. Berarti Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Itu ya. Tapi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi ini adalah wahyu yang turun dari Allah. Sementara Nabi Muhammad itu hanya menerima. Ya, hanya menerima. Itu pun Nabi Muhammad menerimanya dari malaikat Jibril. Jadi masih ada perantara antara Allah dengan Nabi Muhammad dalam hal turunnya Al-Quran, yaitu malaikat Jibril. Itu. Ini adalah kalam Allah. Kalam Allah. Jadi akan salah besar kalau ada yang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah karangan atau buatan atau ucapan Nabi Muhammad. Ya. Yang benar adalah Al-Quran itu kalam Allah atau wahyu yang turun dari Allah. Keistimewaannya lagi, Al-Quran itu adalah mukjizat. Nah, mukjizat, apa mukjizat itu? Nah, ayo, ada yang tahu mukjizat itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab mukjizat itu apa? Nanti mentornya mencatat. Ini yang menjawab pertanyaan saya ya. Kasih poin. Silakan teman-teman. Permisi Pak. Ya. Ada Pak Fauzan Ramadan, monggo. Ya, silakan. Izin menjawab Pak. Saya Ya. Fauzan Ramadan dari kelompok 49. Mukjizat itu merupakan kekuasaan atau kekuatan atau karunia dari Allah yang diberikan kepada Rasul-Nya untuk memperlihatkan kekuasaan Allah agar kaumnya dapat agar kaumnya mau mengikuti ajaran dari Rasul tersebut. Sudah. Ya. Ya, ada lagi? Ini Hilmi ya. Hilmi dulu, silakan. Mukjizat itu adalah suatu hal yang diberikan oleh Allah yang luar biasa, yang membuktikan bahwa dirinya itu adalah seorang nabi atau rasul. Ya, Fatah Azaki, silakan. Baik Pak, mukjizat itu perkara yang luar biasa ditunjukkan, perkara luar biasa yang dilakukan oleh Allah, lalu melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran dan kenabian daripada rasul tersebut. Ya, satu lagi nih, ada Dila. Pak, terima kasih. Saya izin menjawab. Saya ada Dilah 5 dari kelompok mentoring 62. Izin menjawab. Mukjizat itu
sesuatu hal yang bersifat istimewa dan di luar batas akal manusia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya. Terima kasih, Pak. Ya, bagus. Ada berapa jawaban tadi itu ya? 4 atau 5 ya. Semua benar, cuman beda redaksinya ya. Beda redaksinya. Jadi mukjizat itu adalah keistimewaan. Yang namanya keistimewaan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, sesuatu yang luar biasa itu berarti yang tidak biasa. Gitu ya. Betul kalau tadi dikatakan ini di luar akal manusia. Gitu ya. Jadi yang luar biasa. Jadi mukjizat itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi atau rasul yang menjadi bukti atau untuk membuktikan bahwa orang yang menerima mukjizat itu betul-betul sebagai utusan Allah, sebagai nabi atau rasul utusan Allah, itu mukjizat. Jadi kalau ada orang yang punya mukjizat berarti dia nabi. Itu ya, itu mukjizat. Nah, mukjizat ini karena itu sesuatu yang khusus ya, maka tidak bisa ditiru. Nah, itulah istimewanya mukjizat, tidak bisa ditiru. Nabi Musa misalnya punya mukjizat, tongkatnya bisa dipukulkan, kalau sudah dipukulkan ke laut, nah, itu mukjizat itu. Ya, itu apa yang bisa Nabi Musa. Tapi itu pun juga bukan kekuatan Nabi Musa, melainkan itu keistimewaan dari Allah. Nah, ini kan nggak masuk akal gitu. Tongkat dipukulkan sampai laut terbelah itu kan nggak masuk akal. Tapi itu terjadi. Nah, itulah mukjizat itu. Mukjizat. Dan ini tidak bisa ditiru. Ya, Anda punya tongkat pukul sana lautan itu bisa terbelah nggak? Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa ditiru itu. Ya. Nabi Muhammad itu menerima kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini mukjizat. Ini berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada kitab Taurat, itu memang kitab Allah, wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi itu bukan mukjizat bagi Nabi Musa. Ya, mukjizatnya Nabi Musa tongkat itu dan juga mukjizat yang lain. Kemudian ada kitab Injil, ya kan? Injil. Nah, Injil itu juga kitab wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Isa, ya, Nabi Isa. Nah, itu menjadi kitab suci yang diterima Nabi Isa. Tapi Injil tidak menjadi mukjizat bagi Nabi Isa. Ya. Nah, Al-Quran itu kitab suci, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya, menjadi kitab suci sekaligus menjadi mukjizat. Nah, ini istimewanya Al-Quran itu. Jadi ini adalah kitab suci, kalam Allah, wahyu dari Allah yang sekaligus menjadi mukjizat. Itu Al-Quran. Jadi ini adalah keistimewaan, sesuatu yang istimewa yang turun dari Allah untuk Nabi Muhammad dan sekaligus menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menerima Al-Quran itu sekaligus Al-Quran ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul atau utusan Allah. Itu ya, itu mukjizat. Ya, baik. Ini keistimewaan Al-Quran yang kedua, mukjizat. Ya. Di samping Al-Quran, Nabi Muhammad juga mempunyai mukjizat-mukjizat yang lain. Ya, saya yakin Anda juga sudah tahu itu. Kemudian Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Nah, ini ada istilah lagi nih, mutawatir. Permisi Pak Muhyiddin. Ya. Presentasinya tidak ada slideshow-nya, Pak. Masih diam di slide pertama.
Mohon maaf Pak. Slide pertama itu keistimewaan Al-Quran atau bukan? Masih di bagian judul Pak, yang tasin bacaan Al-Quran. Tidak bergerak Pak. Oh gitu ya. Nggih Pak. Nah ini berarti ini apa internetnya ya? Ini saya sudah pindah-pindah, tapi Anda menerimanya belum pindah ya? Iya Pak, masih di slide judul. Yang lain teman-teman yang lain juga gitu? Betul, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, Iya Pak, Pak, betul. betul Pak. Sama Oh, iya, Bapak. iya, iya. Sama, Pak. Di slide judul, Kalau Pak. gitu saya coba stop share dulu ya. Nggih Pak, bisa diulang kembali. Iya. Dipresentasikan. Oke, ya terima kasih diingatkan. Nggih, sama-sama Pak. Nah, kayak gini nih. Ini sudah tampil ini PPT-nya. Tampil tapi masih di slide pertama Pak, yang judul. Iya. Nah, tapi masih belum slideshow kan? Nggih, belum Pak. Ya, ini saya slideshow-kan. Mudah-mudahan bisa. Ini juga lama ini. Sudah slideshow belum? Masih belum Pak. Oh, belum. Nah, ini. Masalah lagi nih. Saya ulangi lagi. Sudah slideshow belum? Masih belum Bapak. Ini? Belum Pak. Atau mungkin bisa saya bantu Pak, mungkin filenya dikirimkan ke saya. Oh gitu ya. Saya share di ini ya, di chat. Nggih, bisa private chat atau mungkin begini. Itu saya share ke semua. Tapi sebentar masih proses. Nggih, baik Pak, matur nuwun. Ini nggak tahu ini internet di tempat saya atau laptopnya ini yang bermasalah ini. Tapi gambar apa video saya sama suara nggak apa-apa ya? Gambar sama video masih dapat diterima dengan baik Pak. Iya. Cuma ini tadi slideshow-nya nggak bagus. Ini sudah bisa di-download mungkin. Oke.
Yang lain kalau mau download juga boleh materinya. Sudah bisa di-download ya, Mas Taufik? Sudah Pak, sebentar saya Oh, iya. presentasikan. Apakah sudah terlihat, Pak? Izin jawab, Mas. Dari saya belum. udah Nah, masuk, Mas. ini. Oke. Nah, ini saya sudah baru. Saya coba slideshow nggih, Pak. Ya. Sudah terlihat? Sudah. Nah, ini slide yang kedua ini. Nggih, monggo dilanjut, Pak. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi sudah Al-Qur'an adalah kalam Allah. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an adalah mukjizat ya. Ini berarti tadi kita sudah berdiskusi, tapi slide-nya belum nyampe di sini ini. Ya. Terus sekarang Al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir. Ini termasuk keistimewaan Al-Qur'an. Ya. Nah, ayo lagi, siapa yang bisa menjawab mutawatir itu apa? Monggo mentornya mencatat ini. Ada yang sudah raise hand, Pak? Ya. Mbak Vinda niki, monggo Mbak Vinda, silakan. Vinda. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Siti Putri dari kelompok 59 dengan RT 5008-21105 Islam Jawa. Jadi Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir itu artinya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di mana waktunya itu selama 23 tahun atau di tepatnya itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di mana untuk wahyu pertama itu diturunkan di Gua Hiro, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 195. Ketika Al-Quran ini menjadi sudah lengkap, itu berisi 30 juz 114 surat dan juga 6.236 ayat, Pak. Terima kasih. Ya. Langsung saja yang kedua Muhammad Nuril. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Muhammad Nuril dari kelompok 45. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir sendiri berarti Al-Quran periwayatnya itu dilakukan secara melalui mata rantai yang tidak terputus. Jumlah periwayatnya pun juga banyak di tiap generasinya, sehingga keaslian dan kemurniannya itu tetap terjaga sepanjang waktu. Terima kasih. Ya, ini berbeda dengan yang pertama. Sekarang Mbak Bella Ratih. Maka nama saya Bella Tiapsarinya Disti dari kelompok 62. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir itu artinya cara periwayatannya itu dilakukan oleh banyak orang dan dengan jumlah yang paling sedikit 10 orang dan tidak mungkin mereka untuk berdusta atas riwayat tersebut sehingga terjamin tentang keaslian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. Ya. Bagus. Yang ketiga Mas Fauzan. Izin menjawab, Pak. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan secara mutawatir itu maksudnya adalah Al-Quran diturunkan secara bertahap, ayat demi ayat, yang dimana ini juga bertujuan agar agama Islam itu dapat diterima secara perlahan. Karena jika misalnya kalau diturunkan langsung sebagai larangan untuk meminum khamar, sedangkan pada zaman itu orang Arab sangat gemar meminum khamar, maka agama Islam ini akan ditolak mentah-mentah oleh orang Arab pada zaman itu. Sehingga pada beberapa ayat ada yang menyatakan bahwa janganlah meminum khamar
dalam kurun waktu beberapa jam gitu sebelum melaksanakan sholat. Nah, terus waktunya dikurang-kurangin terus sampai akhirnya homer itu dilarang untuk dikonsumsi. Ya. Seperti itu, Pak. Ya, ya. Terima kasih. Ada 4 jawaban. Jadi begini, ini dikatakan Al-Quran itu diriwayatkan. Jadi bukan mengenai diturunkan, tapi ini mengenai diriwayatkan. Ya. Jadi yang lebih lebih tepat itu tadi yang Mas Nuril sama Mbak Bella itu. Ya, jadi mutawatir itu periwayatan, bukan turunnya. Nah ini beda ya. Kalau turunnya Al-Quran itu adalah proses dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah itu Al-Quran diturunkan. Kalau diriwayatkan itu adalah proses dari Nabi Muhammad kepada umat Islam generasi ke generasi sampai zaman sekarang. Nah, itu periwayatan namanya. Itu periwayatan. Nah, yang dikatakan di sini adalah Al-Quran diriwayatkan. Diriwayatkan secara mutawatir. Jadi periwayatan itu ada beberapa macam cara. Sunnah atau hadis itu juga diriwayatkan, ya kan? Makanya kalau ada hadis atau sunnah itu dikatakan riwayat Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim gitu ya. Itu riwayat. Riwayat artinya diriwayatkan. Nah, Al-Qur'an juga diriwayatkan. Itu dari Nabi kepada umat Islam. Nah, periwayatan mutawatir itu adalah periwayatan yang dilakukan oleh orang banyak, ya, dan jumlah banyak itu dari generasi ke generasi, dari rawi generasi awal ke rawi generasi berikutnya, dan seterusnya sampai bahkan masuk ke zaman kita. Itu selalu dalam jumlah orang banyak yang meriwayatkan. Ya. Nah, kalau orang yang meriwayatkan itu banyak, maka dipastikan tidak ada yang bohong. Ya. Jadi kalau orang banyak yang meriwayatkan, misalnya ada satu saja orang mau berbohong, kira-kira sepakat nggak yang lain bohong? Kan nggak mungkin. Maka pasti kebohongan dari satu orang itu akan terbuka, akan ketahuan, gitu ya. Nah, kalau ketahuan, maka kebohongannya terbongkar. Nah, di sini Al-Quran terjaga keasliannya. Jadi, periwayatan mutawatir itu menjamin Al-Quran asli. Ya, Al-Quran tetap asli karena periwayatannya mutawatir. Bisa saya gambarkan begini. Misalnya Nabi Muhammad suatu ketika menerima wahyu. Ya, katakanlah 1 atau 2 ayat atau beberapa ayat wahyu Al-Quran turun. Kalau ada wahyu turun, itu biasanya Nabi terus memanggil para sahabat. Ketika Nabi mengatakan ada wahyu turun, itu para sahabat berbondong-bondong itu ingin mendengarkan, ingin menerima. Karena apa? Yang turun itu wahyu. Jadi ini selalu menjadi sesuatu yang dinanti-nanti. Nah, ketika Nabi mengatakan ada wahyu turun, maka para sahabat langsung banyak yang kumpul. Ketika sahabat sudah kumpul, ya, Nabi menyampaikan wahyu yang baru diterima itu. Praktis di sini, wahyu yang diterima Nabi disampaikan kepada para sahabat, dan itu para sahabat jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Kemudian wahyu ini dihafal dan diamalkan oleh para sahabat dan disebarkan kepada sahabat lain yang tidak hadir. Jadilah wahyu ini menyebar. Kalau istilah zaman sekarang itu viral. Gitu ya. Wahyunya terus jadi viral itu. Menyebar kemana-mana ke para sahabat seluruh umat Islam. Itu ya. Nah, itu
jadilah wahyu ini diterima oleh banyak orang. Gitu. Nah, sekian banyak generasi sahabat itu kemudian ya, mengajarkan wahyu-wahyu di dalam Al-Quran kepada generasi di bawahnya. Apakah itu anaknya sendiri atau muridnya, gitu ya. Maka jadilah generasi di bawahnya itu menerima dari para sahabat. Ya, satu sahabat misalnya mempunyai murid 5, ya, maka satu sahabat ini meriwayatkan Al-Quran kepada 5 orang, gitu ya. Sahabat yang lain mempunyai murid lagi, gitu ya. Maka ini juga meriwayatkan kepada muridnya. Dan kalau dihitung itu banyak sahabat yang meriwayatkan atau mengajarkan kepada generasi di bawahnya. Nah, generasi di bawahnya menerima Al-Quran. Katakanlah itu generasi tabi'in. Gitu ya. Generasi tabi'in menerima Al-Quran itu dari para sahabat yang jumlahnya banyak. Dan tabi'in juga menerima Al-Quran dalam jumlah orangnya banyak. Gitu ya, orangnya banyak. Itu. Nah, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in itu juga dalam jumlah orang yang banyak. Seperti itu seterusnya dari generasi ke generasi. Nah, periwayatan yang dilakukan oleh sejumlah orang banyak dari generasi ke generasi itulah yang dikatakan atau diistilahkan sebagai periwayatan mutawatir. Itu ya. Itu namanya mutawatir. Jadi periwayatan mutawatir itu menjamin bahwa Al-Quran itu terjaga keasliannya. Kemudian gitu ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian Al-Quran bernilai ibadah dengan membacanya. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Ya. Anda membaca Al-Quran satu surat, misalnya Al-Ikhlas, itu sudah ibadah. Bahkan ada ayat yang berbunyi dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu juga ibadah itu. Jadi membaca satu ayat pun itu sudah ibadah. Nah, inilah keistimewaan Al-Quran. Ya, beda kalau kita membaca hadis atau sunnah, gitu ya. Itu membaca saja itu sama saja dengan membaca kalimat-kalimat lain, gitu ya. Tapi kalau membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Oleh karena itu membaca Al-Quran itu karena ibadah maka ada hukumnya, ada syarat-syaratnya, sama seperti ibadah-ibadah yang lain, ada hukum, ada syarat-syarat, dan ada rukunnya. Itu karena membaca Al-Quran bernilai ibadah. Ya, lanjut Mas, slide-nya. Nah, karena membaca Al-Quran itu bernilai ibadah, maka Al-Quran harus dibaca dengan baik dan benar, agar ibadahnya juga benar. Itu ya. Itu oleh karena itu kita membaca Al-Quran itu harus benar dan juga baik. Nah, disinilah letaknya tahsin itu. Maka tahsin menjadi penting. Benar dan baik itu dalam hal apa? Benar dan baik itu adalah dalam hal makhorijul huruf dan tajwid. Jadi makhrajnya harus baik dan benar, tajwidnya juga harus baik dan benar. Nah, disinilah pentingnya tahsin. Ya, kalau bacaan Anda sudah baik, ya alhamdulillah. Bacaannya sudah benar, ya alhamdulillah. Itu ya. Tapi kalau ada yang masih belum baik, masih ada yang keliru-keliru, maka ini yang harus diperbaiki, harus dibenarkan dan diperbaiki. Itu agar ibadahnya menjadi benar.
karena membaca Al-Quran itu ibadah. Itu ya. Jadi tahsin itu meliputi makharijul huruf dan tajwid. Kalau Anda membaca buku-buku berbahasa Arab lain, membaca hadis juga, itu nggak perlu tajwid, nggak perlu makharijul huruf, nggak ada ketentuannya. Tapi kalau Al-Quran ada, itu ya. Ini karena Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawatihi, bernilai ibadah dengan membacanya. Ya, lanjut Mas. Makharijul huruf itu apa saja? Nah, ini mudah-mudahan sudah banyak yang tahu ya. Dalam membaca Al-Quran, makharijul huruf Al-Quran harus diketahui dan benar-benar dipahami untuk menghasilkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Misalnya ada huruf gitu ya, yang bunyinya itu atau cara pengucapannya itu ya keluar dari rongga mulut, itu seperti huruf mat, yaitu alif, wawu, dan ya. Itu kalau sudah menjadi huruf mat kan harokatnya a. A itu ada di rongga mulut. Ya. U itu juga di rongga mulut. I gitu ya. Ini huruf-huruf mat ya. A, U, I itu rongga mulut semua ya. Nah, yang begini jangan dibaca a. Itu nanti akan menjadi keliru ya. Jadi ini letaknya di rongga mulut. Kemudian ada di pangkal tenggorokan, itu hamzah. Hamzah itu a dan h. A kalau harokatnya fathah ya a itu hamzah, i, u, h, hi, hu. Itu kalau Anda rasakan gitu ya. A, i, u, dan h, hi, hu itu kan keluarnya di daerah mulut itu kan terasa gitu ya. Itu ada di pangkal tenggorokan. Ya. Kemudian ada yang di tengah tenggorokan, ain dan kha. Ya. Ain dan kha. Itu di tengah tenggorokan. Kemudian ada di ujung tenggorokan, rin. Jadi tambah dalam itu ya. Rin dan kha. Nah, itu di ujung tenggorokan itu rin dan kha. Kemudian ada yang di pangkal lidah paling belakang, qaf. Pangkal lidah paling belakang itu qaf. Jadi seperti di dalam tenggorokan tapi masuk ke lidah. Lidah tapi yang paling belakang. Itu qaf. Nah, terus ada yang di pangkal lidah sedikit ke depan itu kaf. Jadi qaf dan kaf itu lebih dalam qaf. Pengucapannya ada di lebih dalam wilayah di tenggorokannya itu ya, atau di mulutnya itu bedanya qaf dan ka ya, qa dan ka. Nah itu beda keluarnya di mulut. Nah ini namanya makharijul huruf. Makharij itu dari kata kharaja. Kharaja itu keluar ya. Jadi makharij itu tempatnya keluar di mulut. Jadi kalau kita mengucapkan huruf-huruf ini tempat keluarnya dari mana? Itu ya. Itu ada yang di pangkal tenggorokan, ada yang di tengah tenggorokan, ada yang di ujung tenggorokan, ada yang di pangkal lidah, pangkal lidah sedikit ke depan gitu ya. Itu makharijul huruf. Kemudian ada yang di tengah lidah dengan langit-langit, itu jim. Kalau Anda mengucapkan jim, ji, ja gitu ya, itu kan terasa lidahnya itu ada di langit-langit, tapi nggak sampai nempel, ya kan? Bisa Anda praktekkan sambil dirasakan itu kan ya. Shin, nah itu shin itu lidahnya ada di langit-langit, shin. Nah ini beda dengan sin. Kalau sin nanti beda lagi, gitu ya. Anda rasakan itu akan beda mengucapkan shin dan sin. Shin ini ada yang pakai titik itu ya, titik 3 itu. Terus ya,
Ya. Jadi ja, sa, ya. Itu kan sama letaknya. Ja, sa, ya. Ya kan? Ya, itu. Ada kemudian sisi lidah bertemu geraham atas. Dot. Ya, dot, do. Walad dolin. Do. Itu dot, ya. Kemudian ada di bawah sisi lidah setelah dot itu lam. Ya, lam. Ini setelah dot. Jadi letak lidahnya itu setelah dot. Jadi agak maju sedikit itu menjadi itu lam. La. Kemudian ada ujung lidah setelah lam itu nun. Nah, lebih maju lagi kan. Dot, la, do, la, no. Atau na, ni. Nah, itu kan lidahnya di depan la. Ya kan? Nah, itu bisa Anda rasakan itu. Kemudian ujung lidah setelah nun itu ro. Nah, itu lebih maju lagi. Ro. Kemudian ujung lidah bertemu gusi atas. To. Da. Ta. Ya. Nah, to kalau lidah Anda mundur sedikit saja itu sudah menjadi to. Nah, ini beda. Ya kan? Jadi beda itu. Yang benar ada di gusi to. Da. Itu ya. Da itu lidah ada di gusi. Kalau lidah Anda mundur sedikit saja itu menjadi da. Nah, itu sudah beda itu. Ya. Yang benar yang ada di gusi yaitu da. Ya. Adin. Adinul Islam, adin. Maliki yaumiddin. Itu da. Bukan da. Itu ya. Ini pengucapan untuk huruf dal. Ta juga begitu. Ya. Ta. Kalau Anda mundur sedikit, lidahnya menjadi ta. Nah, itu kayak orang Bali itu. Ya. Itu ta. Kemudian ada ujung lidah bertemu ujung gigi depan yang atas. Itu zo. Zo, za, sa. Ini sama ini. Nah, Anda bisa rasakan ya. Zo, za, sa. Itu. Lalu ada ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah. Ini lebih dekat ke bawah. Itu so, sa, za. Nah, ini sa dengan yang ada titiknya sa itu beda. Ya kan? Beda gitu ya. Kalau sa tadi itu ada di langit-langit. Kalau ini ada di bawah sa. Sa. Itu ya. Kemudian bibir bawah bagian dalam bertemu ujung gigi atas. Fa. Bibir bawah bertemu ujung gigi. Fa. Nah, itu ya. Kemudian dua bibir itu wawu. Wa, ba, ma. Ini dua bibir bertemu. Wa, ba, ma. Wu, hu, mu. Wi, bi, mi. Itu ya. Ini huruf wawu, ba, dan mim. Kemudian rongga hidung itu untuk hunna. Jadi kalau ada bacaan hunna, nah ini nanti perkara di tajwid ya. Itu keluarnya ada di rongga hidung. Ya, untuk bacaan-bacaan hunna atau mendengung. Ya, ini makhorijul huruf. Ya, lanjut Mas. Nah sekarang tajwid. Mudah-mudahan Anda ini juga sudah pernah belajar ya tajwid ya. Jadi ini menyegarkan ingatan. Itu ya. Tujuan tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan baca. Jadi terpelihara dari kesalahan baca. Berarti agar tidak salah di dalam membaca. Dan perubahan bunyi. Jadi untuk menghindari perubahan bunyi. Serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Itu tujuan tajwid. Ya. Maka tajwid itu ada ilmunya. Itu ya. Jadi tajwid itu untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan baca dan perubahan bunyi, serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Dalam ilmu tajwid dikenal ada 9 hukum bacaan yang isinya menjelaskan bagian-bagian tanda baca
dan cara melafadzkannya atau pengucapannya. Ada hukum nun mati ketemu tanwin, hukum mati nun mati dan tanwin. Bukan ketemu ini, hukum nun mati dan tanwin itu sama pengucapannya. Kemudian mim mati, lalu mim dan nun tasdid, itu bagaimana pengucapannya. Kemudian hukum alif lam makrifat, alif lam makrifat, ya ini nanti ada yang wasol, ada yang enggak. Kemudian hukum idgham, ya idgham, lalu hukum mat, itu bacaan panjang. Nanti mat itu ada yang panjangnya 1 harokat dan ada yang lebih panjang. Saya kira ini Anda sudah tahu. Kemudian hukum ro, ya hukum ro, lalu ada kolkolah. Kolkolah itu pengucapannya mantul, memantul, ya bukan mantap betul, tapi memantul. Misalnya hak, ya tabat yada abi lahabi wa tab, nah, itu qalqalah, itu qalqalah, ya hak tab itu. Kemudian ada waqaf. Nah waqaf ini nanti juga bermacam-macam, ya ada waqaf yang lazim, ada waqaf yang aula gitu ya, dan seterusnya. Ya ini garis besarnya saja agar waktunya cukup, ya. Lanjut Mas slide-nya. Nah ini praktek ini. Nah ya, coba sekarang tolong ini dibaca mulai maka nali basarin. Ini ada tanda-tanda tajwidnya itu sebetulnya itu yang berwarna-warna itu, ya. Jadi ini Al-Qur'an atau mushaf yang dicetak dengan warna-warna yang menunjukkan di situ ada tajwid yang harus diperhatikan. Ada hukum tajwid yang harus diperhatikan, ya. Nah, sekarang langsung praktek saja, ya, biar waktunya cukup. Coba ini dibaca satu halaman ini, mulai maka nali basyarin ayu tiyahuwahu dan seterusnya sampai di bawah itu 82 itu, ya, faulaika humul fasiqun, ya. Siapa ini? Sukarela dulu, siapa yang ingin baca? Ayo. Ya, silakan teman-teman untuk praktek langsung. Bagus. Nih. Ya, bagus ini kalau ada yang langsung ingin tunjuk jari, ya. Dinda Amelia. Permisi Pak, izin membaca. Ya, silakan Dinda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali basyarin ayyutiyahumul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal alkitab bima kuntum tadrusun wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Wa idh akhadhallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa aqastum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhad
قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم. Ya, bagus. Ya, mentornya mencatat ya. Ini selanjutnya ini Novia Eka Sahida. Ya, silakan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم. Ya, ini karena banyak yang resen, sekarang bacanya satu ayat. Muhammad Afrilian satu ayat, nanti langsung dilanjutkan Mas Fauzan, terus satu ayat, lanjut Naflah, terus lanjut lagi siapa? Listia ya, Listia Alfa Prayoga. 5 ini ada 5 ayat. Ya, itu ya. Ya, silakan. Siapa tadi yang pertama? Afrilian ya. Baik Pak. Nanti langsung otomatis yang lain lanjut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basyari an yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata wa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya, nanti. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Ya, Naflah. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
Terus apa selanjutnya ini? Muhammad. Fama tawalla ba'da dzalika faulaika humul faula Polistia kendala jaringan ini ya. Halo. Ya, coba diulang. Nggih. Fama tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Ya, terus ganti. Selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ya, bagus. Lanjut slide-nya, Mas. Slide-nya lanjut. Mana moderatornya tadi? Slide-nya dilanjut. Sudah, Pak. Apakah belum tampak? Oh, berarti tempat saya ini. Nah, ini sudah. Ini sudah. Nah, ini yang mushaf tidak pakai warna-warna untuk tanda tajwidnya. Ya. Kalau tadi masih ada warna-warna yang menandai tajwid. Nah, kalau ini sudah enggak pakai. Nah, coba sekarang dibaca yang bagi yang belum ya, yang belum ada Iklimah, Pinda, Hafiz Afrizal, Halim, Ainus Syamsi. Sebentar, ini ada berapa ayat ini? 1, 2, 3. 3 ayat. Gantian ya. 1 ayat. Berarti 3 orang. Mana tadi Iklimah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ya, lanjut yang lain, Pindah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa fasiqin. Ya, lanjut ganti. Hafiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ya. Sadaqallahul azim. Ini ya yang perlu diperhatikan. Mushaf itu cara penulisannya kan macam-macam ya, macam-macam. Kayak ini alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Nah, ini bukan tanda wakaf. Ya. Ada tanda itu adalah tanda alif mabhutah itu. Jadi itu tanda mat itu, tanda panjang ya, bukan wakaf.
Jadi misaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu sholah. Nah, ini juga bukan jadi bukan wakaf, jadi jangan dibaca ma amarallahu bihi, ya, karena ini bukan wakaf. Nah, ini jadi kayak begini, ini memang cara beberapa mushaf itu menampilkan tulisan, ya. Terus ada juga ini tanda, ini kadang-kadang ada yang belum tahu, ya. Alladzina yanquduna. Nah, itu di huruf alif, ya, di huruf alif alladzina itu kan ada tanda itu, ya. Nah, itu bukan dhammah. Bukan dhammah. Jadi jangan dibaca ulladzina. Nanti itu keliru, tapi itu alladzina itu kalau diwakafkan. Kalau misalnya itu mau lanjut illal fasiqinal ladzina, nah itu sebetulnya tanda untuk menunjukkan bahwa itu adalah alif wasol, ya, alif wasol. Nah ini tanda-tanda yang dipakai di dalam beberapa mushaf. Tapi ada yang sudah umum, misalnya ini di ayat 26 gitu ya, 26. Ini annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru. Mir rabbihim itu ada shad lam. Ya, itu wasol aula, itu wasol aula. Nah, ini bagian dari tanda-tanda di dalam ilmu tajwid. Ya, dalam ilmu tajwid. Nah, kalau misalnya ada yang masih lupa, nanti silakan dibaca lagi tajwidnya, ya. Baik, sekali lagi 3 orang. Jadi, seperti tadi ya, membaca satu ayat, 3 orang yang belum, biar waktunya cukup. Siapa tadi yang belum? Mas moderator ingat nggak? Dari Prayoga, Pak, belum. Oh ya, Prayoga. Alfa Prayoga ya? Nggih, Pak. Alfa Prayoga, terus Hanin, terus Muhammad Rizky Pratama. Silakan, Mas Alfa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ya, lanjut. Anin. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Lanjut siapa? Rizky ya. الذين ينقضون عهد الله من بعده ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يشعل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ya, dah. Bagus ya. Jadi barangkali nanti kalau dilanjutkan programnya, nanti mentor yang akan memberi catatan ya.
sebagian besar bagus-bagus yang sudah baca tadi itu ya. Hanya beberapa saja sedikit yang masih ada kekeliruan. Mungkin grogi ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Lanjut slide-nya, Mas. Selesai mungkin ya. Nah, ya selesai betul. Ya. Jadi ini materi kita untuk tahsin Al-Quran. Waktunya masih ada 15 menit mungkin ya kalau ada tanya jawab. Saya serahkan kembali ke moderator mungkin kalau ada tanya jawab atau apa gitu. Baik, terima kasih Pak Muhibin atas materinya yang sangat bermanfaat terkait tahsin dalam membaca Al-Quran. Nah, silakan teman-teman, masih ada waktu. Mungkin ada pertanyaan atau yang ingin dibahas mengenai materi yang disampaikan pada malam hari ini. Silakan untuk raise hand dan menyampaikannya. Ya, sudah ada nih Pak Alfa Prayoga. Silakan Mas. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfa Prayoga Firdaus dari kelompok 45. Saya izin bertanya terkait hukum tajwid. Saya pernah dengar itu kan ada yang ketika nun bertemu, pokoknya yang kalau dibaca itu mendengung, seperti sebagai contoh itu ketika nun bertemu ko atau sebagainya yang dibaca ang. Nah, itu yang benar itu saya pernah dengar itu ada yang bilang itu sebenarnya tidak boleh dibaca ang, tapi harus dibaca an, tapi harus dileburkan. Nah, itu bagaimana ya Pak penjelasannya? Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu misalnya gini ya, angkola. Ya, misalnya gitu ya, angkolu atau semacamnya. Itu sebetulnya boleh, nggak apa-apa dibaca ang. Ya. Kalau ada yang mengatakan an, ya, nunnya kelihatan, itu kan nunnya kelihatan berarti ya kalau yang pendapat tadi ya, nunnya kelihatan tapi melebur. Angkolu itu bisa saja, tapi itu akan menjadi sulit. Jadi yang namanya melebur itu ya bisa menjadi seperti sengau. Nah, tapi mendengungnya ada. Gitu ya. Jadi itu seperti sengau itu boleh. Ya. Jadi dibaca ang itu boleh. Ya, yang lain silakan. Ini karena yang resen banyak ini. Bagaimana Mas Alfa sudah menjawabkah? Mas Alfa Prayoga tadi? Sudah Mas, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Bima Firmansyah, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bima Firmansyah dari kelompok 50, izin bertanya tentang membaca Al-Quran yang bernilai ibadah. Nah, ini bagaimana Pak apabila jika kita membaca Al-Quran tetapi tidak mengetahui artinya? Apakah nilai ibadahnya akan sama dengan yang membaca Al-Quran dengan mengetahui arti dan membaca Al-Quran tanpa mengetahui artinya? Terima kasih Pak. Ya. Ya. Tadi sudah kita ketahui Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawatihi. Bernilai ibadah dengan membacanya. Jadi membaca saja itu sudah bernilai ibadah. Nah, di sini ketika kita membaca Al-Quran itu sudah ibadah. Meskipun kita tidak tahu artinya. Ya, jangankan paham, artinya saja nggak tahu. Itu ya. Itu. Kadang-kadang ya juga ada yang tahu artinya tapi belum tentu paham. Gitu kan ya. Karena memahami dan mengetahui artinya itu masih ada bedanya gitu ya. Kalau mengetahui artinya itu kan masih di permukaannya. Tapi kalau memahami itu sudah lebih mendalam. Ya.
Nah, kalau bisa mengetahui artinya itu bagus. Tapi karena Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawatihi, maka Anda atau kita membaca Al-Quran tanpa tahu artinya itu sudah ibadah. Sudah ibadah. Bahkan ada hadis itu yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya besar, bahkan satu huruf yang kita baca itu sudah 10 kebaikan, 10 pahala, itu 10 kebaikan itu kan ya. Itu baru satu huruf. Nah, satu huruf itu bisa dipahami enggak? Kan tidak, ya kan? Enggak ada artinya itu, tapi itu sudah diberi pahala. Ya. Kita Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu berapa huruf itu? Nah, itu sudah tinggal menghitung dan mengalihkan, itu pahalanya itu. Ya. Jadi pahalanya itu dihitung per huruf. Nah, ini kan berarti besar sekali, ya kan? Besar sekali. Jadi itu meskipun kita membaca Al-Qur'an tidak paham artinya, tidak tahu artinya, itu sudah mendapatkan pahala. Itu ya. Jadi tidak usah berkecil hati meskipun nggak tahu artinya. Itu ya, tetap harus membaca Al-Quran. Itu ya. Bahkan kadang-kadang ada yang hafal pun tetap nggak tahu artinya, itu juga bisa saja kan. Saya yakin ini semuanya hafal Al-Fatihah. Ya kan? Al-Fatihah itu paling populer itu. Kita semua hafal Al-Fatihah dan setiap hari membaca surat Al-Fatihah, terutama ketika sholat. Nah, itu kadang-kadang masih ada itu yang belum tahu artinya Al-Fatihah, ya. Tapi saya kira juga sudah banyak yang tahu artinya Al-Fatihah kan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya itu ya. Jadi gitu, meskipun tidak tahu artinya, tetap pahalanya dihitung per huruf. Jadi pahalanya tetap besar. Gitu. Ya, itu bisa dilanjut. Oke, baik. Dari Mas Bima, apakah sudah menjawab? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Mas Riu Rahman. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riu Rahman Sayono dari kelompok 51. Saya mau izin bertanya. Dulu saya dari kecil tuh sudah diajari beberapa hukum tajwid seperti dokomi guna, bila guna dan semacamnya, dan sering iring umur itu saya mendapatkan beberapa versi terkait tentang panjang pendeknya membaca hukum tajwid tersebut, seperti 3 harokat, 4 harokat, bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak perlu terpaku dengan itu, yang penting terlihat panjang pendeknya. Bagaimanakah pendapat Bapak terkait tersebut? Dan bagaimanakah yang benar? Ya, begini, ilmu tajwid itu adalah kaidah gitu ya, kaidah atau patokan, itu ya. Nah, akan lebih bagus kalau kita baca itu sesuai kaidah, sesuai patokan, gitu. Nah, bisa jadi ada orang atau guru ustadz kita ya itu tidak mau mempersulit gitu ya. Agar mungkin muridnya itu ya tidak putus asa ketika merasa kesulitan gitu ya. Sehingga beliau ini tidak mau mempersulit, akhirnya ya udahlah pokoknya panjang pendeknya itu kelihatan gitu ya. Tapi juga jangan kebangetan, misalnya yang harusnya panjang 6 huruf dibaca 2 huruf, nah itu nanti kelihatan itu kan ya, kelirunya itu akan kelihatan. Jadi paling tidak antara yang 2 huruf dengan yang 6 huruf itu kelihatan bedanya gitu ya, kelihatan bedanya kan sudah ada tanda itu kan kalau di mushaf itu ya, sudah ada tandanya mana yang 6 huruf, mana yang 2 huruf itu ya, itu. Dan jangan juga yang 2 huruf
karena apa ya, karena memudahkan tadi itu sampai hilang seperti tidak panjang. Nah ini juga nggak bagus gitu ya. Itu jadi bisa jadi ada guru yang tidak mau mempersulit untuk memotivasi muridnya itu biar tidak putus asa gitu ya. Tapi juga kita ya jangan terus mempermudah gitu. Artinya kalau bahasa Jawa itu gegampang itu ya, sembrono gitu ya. Sembrono itu juga jangan gitu ya. Jadi tetap tajwid itu dipakai karena begini, kalau panjang pendek itu tidak diperhatikan nanti akan bisa pengaruh ke makna. Satu kata di dalam bahasa Arab ya, antara fi'il dan fa'il itu tekanannya beda ya. Bentuk fi'il mati, mudhari, kemudian fa'il ya, isim fa'il itu kan beda, pengucapannya kan beda ya. Itu nah kalau misalnya itu bentuk fa'il misalnya jalisun gitu ya, terus jalisun jimnya itu dibaca pendek. Nah kan akhirnya membingungkan, itu dikira itu bukan fa'il ya kan, karena janya dibaca pendek, padahal itu bentuk isim fa'il harusnya jimnya itu panjang karena jalisun itu ya. Itu jadi ya tidak mempersulit tapi juga jangan sembrono gitu ya. Jangan sampai tajwidnya juga ditinggalkan gitu ya. Jadi jangan ditinggalkan, nanti akan berpengaruh ke makna itu ya. Itu pentingnya tajwid itu ya. Jadi tetap harus diperhatikan. Itu. Saya kira gitu. Oke. Bagaimana dari Mas Riu Rahman, apakah sudah menjawab? Sudah. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Mas Gandang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Gandang Hitungan Andita dari kelompok 47. Saya izin bertanya. Terkadang satu ayat Al-Quran itu kan panjang. Nah, dan tanda untuk diperbolehkan berhenti itu juga baru ada yang 2 baris, baru ada yang boleh berhenti. Nah, cara mengatasi hal-hal tersebut gimana untuk agar bisa nafas kita kuat, atau cara mengakalinya itu gimana, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Ya kadang-kadang betul ya, kadang-kadang ada ayat itu yang panjang, satu ayat itu panjang, terus tempat wakafnya itu juga jauh gitu ya. Jauh. Kalau yang nafasnya pendek seperti saya ini nafasnya pendek. Itu ya, itu terus gimana gitu ya. Nah, untuk yang begini, kalau kita ketemu ayat yang begini, maka kita memakai wakaf wal ibtidah ya. Jadi ada itu caranya di mana kita bisa berhenti meskipun bukan wakaf ya. Lalu memulainya itu mengulang kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Nah, paling tidak satu kalimat, atau kalimat itu dalam bahasa Arab itu kata. Maaf, ini saya mulai harus minum. Ya, jadi ada wakaf wal ibtidah. Jadi di mana kita berhenti ketika tidak ada tanda wakaf, terpaksa harus berhenti karena nafasnya enggak kuat, maka itu ibtidahnya, memulainya itu harus mengulang. Tadi teman-teman Anda itu semua sudah mempraktekkan itu. Ya, sudah mempraktekkan itu. Baik yang tadi ketika tampilannya itu halaman mushaf yang pakai warna-warna tajwid maupun yang tidak pakai warna-warna tajwid itu ya.
teman-teman Anda yang membaca tadi itu sudah mempraktekkan. Jadi di mana ketika ada ayat yang panjang dan kita belum ketemu wakofnya, tapi nafasnya sudah habis. Nah, itu ya, sudah habis. Nah, itu boleh berhenti, tapi nanti mulainya itu mengulang. Mengulang, ya kalau kita bahasa Indonesia itu kata lah. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimat. Mengulang satu atau dua kata. Kalau kita tahu arti, maka akan lebih baik itu dipertimbangkan artinya. Itu ya, dipertimbangkan artinya. Maknanya, mengulangnya mulai dari mana, itu mempertimbangkan makna. Itu akan lebih bagus. Tapi kalau Anda tidak tahu artinya, ya kan bisa jadi masih belum tahu arti bahasa Arab ya gitu ya. Maka paling tidak itu satu kata atau dua kata itu mengulangnya. Kalau Anda membaca buku mengenai hal ini, wakaf dan ibtidah ini, itu ada cara-caranya di situ. Sampai ada semacam garis-garisnya itu digambarkan itu. Kalau berhenti kehabisan nafas di sini, nanti mengulangnya mulai dari mana, itu ada itu. Kalau yang pernah saya lihat itu ada buku karya Ustadz Basori Alwi ya kalau nggak salah itu ahli Al-Quran itu ahli Al-Quran almarhumlah. Ya jadi gitu. Jadi boleh terpaksa berhenti karena kehabisan nafas, tapi nanti mengulang satu atau dua kata itu kalau tidak tahu artinya. Kalau tahu artinya maka menyesuaikan artinya, itu akan lebih bagus. Itu ya, itu caranya. Bagaimana Mas Gandang, sudah menjawabkah? Ya, menjawab. Terima kasih Pak. Sama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf teman-teman, apabila masih ada yang sempat ingin bertanya, mohon maaf banget. Kita cukupkan untuk sesi pertanyaan kali ini karena adanya keterbatasan waktu dan hal lain. Mungkin teman-teman bisa, jika ingin bertanya, bisa mendalami sendiri melalui mentor masing-masing atau nanti bisa disampaikan saja begitu teman. Mungkin saya ingin menyampaikan dulu apa yang telah kita dapatkan dalam malam hari ini, yaitu terkait tahsin bacaan Al-Quran, di mana tahsin itu adalah memperbaiki, memperbagus, dan memperindah pembacaan dalam membaca Al-Quran. Kemudian dijelaskan juga oleh Pak Muhibbin terkait keistimewaan Al-Quran, di mana Al-Quran adalah kalam Allah, Al-Quran juga sebagai mukjizat, dan Al-Quran sebagai diriwayatkan secara mutawatir, dan membaca Al-Quran bernilai ibadah. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwasanya membaca Al-Quran itu bernilai ibadah, maka Al-Quran harus dibaca dengan baik dan benar. Benar dan baik dalam hal yaitu makhrajul huruf dan juga tajwidnya. Kemudian tadi juga dijelaskan oleh Pak Muhibbin makhrajul huruf itu apa, yaitu benar-benar harus pahami dan menghasilkan bacaan Al-Quran sehingga baik dan benar. Tadi ada huruf-huruf yang bagaimana cara pelafasannya untuk makhrajul huruf yang baiknya. Kemudian juga dijelaskan mengenai tajwid, di mana adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan bacaan dan perubahan bunyi, serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Tadi juga dijelaskan ada 9 hukum bacaan yang isinya menjelaskan bagian-bagian tanda baca dan cara melafazkannya atau pengucapan, diantaranya itu hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, hukum mim dan nun tasydid, hukum alif lam ma'rifah, hukum idgham, hukum mat, hukum ra, qalqalah dan waqaf. Tadi juga kita sudah mempraktekannya. Mungkin itu. Selanjutnya kami persilakan Pak Muhibbin untuk memberikan kalimat penutup sekaligus doa untuk mengakhiri atau menutup pada materi kali ini, Pak. Monggo, Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Rafiq. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, para mente atau peserta mentoring malam hari ini, semoga pembahasan tadi bermanfaat untuk kita ya. Meskipun waktunya kehabisan gitu, tapi mudah-mudahan tadi sudah cukup proporsional gitu ya. Jadi pengetahuannya ada, teorinya sedikit mengulang ada, prakteknya ada, dan tanya jawabnya juga ada, gitu ya.
Jadi semuanya terpenuhi gitulah, semua segmennya itu terpenuhi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, karena Al-Quran itu adalah kitab suci bagi kita sebagai Muslim. Gitu. Baik, kita akhiri dengan berdoa ya. Semoga malam hari ini kita semua mendapatkan hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati ba'dal mamat. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya akhiri. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Mentoring pada malam hari ini telah selesai, teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Pak Muhibin telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat. Namun sebelum mengakhiri itu kurang afdol kalau belum dokumentasi. Oke, mungkin silakan bagi teman-teman yang masih on cam kita dokumentasi sebentar. Untuk slide pertama, silakan. 1, 2, 3. Sebentar. Baik, lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat dan terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman telah menghadiri mentoring pada malam hari ini. Masya Allah, sungguh interaktif sekali, aktif sekali teman-teman. Dan semoga apa yang kita dapatkan dapat manfaat, dapat menjadi suatu hal yang barokah. Kami akhiri di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Ya, saya pamit ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Muhibin. Terima kasih Pak Muhibin. Sama-sama. Jangan lupa meresum. Terima kasih teman-teman. Boleh live. Terima kasih Mas, izin live. Oke, monggo sama-sama. Terima kasih Mas, izin live Mas. Sama-sama, silakan.
Oke, aku tutup ya. Assalamualaikum.